Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Febrianti, NIM 1908 10 10 2002 dari Usul Fiqh kelas B. Bersama rekan saya akan menjelaskan tentang sejarah usul fiqh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan membahas tentang yang pertama, sejarah dan perkembangan usul fiqh. Yang kedua, pengertian ilmu usul fiqh. Yang ketiga, objek ilmu usul fiqh. Yang keempat, perbedaan fiqh, usul fiqh, dan qawaid fiqh. Dan yang terakhir adalah urgensitas belajar usul fiqh. Yang pertama adalah sejarah usul fiqh. Keberadaan hukum Islam pada saat itu dikenal saat sesudah Nabi wafat atau pada periode sahabat. Kemunculan usul fiqh diketahui oleh Imam Syafi'i sebagai orang pertama yang merumuskan usul fiqh secara sistematis, sehingga usul fiqh lahir sebagai cabang hukum Islam yang netral dalam pemikiran hukum Islam. Imam Syafi'i juga dipandang sebagai bapak usul fiqh. Pada usul fiqh terjadi beberapa era. Yang pertama ada era tabi'in. Terjadi kegiatan istibat semakin banyak dilakukan di samping karena wilayah Islam semakin luas. Bersamaan dengan itu, persoalan-persoalan hukum mulai bermunculan. Yang kedua, muncul era kebangkitan ulama dengan pola-pola tersendiri dalam istibat hukum. Perbedaan pola istibat dengan kemudian melahirkan mazhab usul fiqh yang beragam dalam pemikiran usul itu. Ilmu usul fiqh diciptakan untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam akan adanya metode yang tepat untuk memahami Al-Quran dan hadis, khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum. Perkembangan usul fiqh dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan terjadi pada tahun 610 sampai 632 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Yang kedua, fase perkembangan yang terjadi pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, fase formulasi dan sistematisasi yang terjadi pada tahun 661 sampai 950 Masehi. Yang keempat, fase stagnansi yang terjadi pada 950 sampai akhir abad 19 Masehi. Yang terakhir, fase kebangkitan yang terjadi pada abad ke-19 sampai sekarang. Yang kedua adalah pengertian ilmu usul fiqh. Secara bahasa, usul fiqh terdiri dari 2 kata, yaitu usul dan al-fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-as, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata al-fiqh secara bahasa berarti faham atau mengerti secara keseluruhan. Adapun menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Syaukani, usul fiqh ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum syariat far'iyah dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Al-Laif mendeskripsikan bahwa usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan paradigma berpikir yang digunakan untuk menghasilkan hukum syariat diamalkan dari dalil-dalil tafsir. Dari 3 definisi yang sudah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa usul fiqh merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka menghasilkan hukum-hukum syara. Yang ketiga adalah objek ilmu usul fiqh. Objek ilmu usul fiqh terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalil ijmali, berisi kaidah-kaidah serta teori digunakan sebagai panduan memahami sumber hukum-hukum. Adapun dalil yang disepakati adalah yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam dari firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Yang kedua, As-Sunnah ialah sumber yang kedua yang wajib kita ikuti. Yang ketiga, ijma adalah
Kesepakatan para mujahid dari umat Islam di suatu masa sesudah berakhir zaman risalah terhadap suatu hukum syara. Yang keempat, qiyas adalah menghubungkan satu urusan yang tidak ada nasnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dengan yang dinaskan hukumnya karena adanya kesamaan tentang ilat. Sedangkan sumber yang tidak disepakati adalah istihsan, yang kedua istishab, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat al-urf, yang kelima syar'un mangqablana, yang keenam masad syabibi. Objek yang kedua adalah metodologi. Metodologi adalah objek kajian usul fiqh yang terkait dengan metode pemahaman serta menerapkan dalil ijmali. Salah satu contoh dari metodologi adalah tentang haramnya riba yang diambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka usul fiqh mengajarkan metode bagaimana bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Walaupun sudah terpapar jelas di situ bahwa riba adalah haram, namun untuk benar-benar sampai pada keharaman riba butuh teori usul fiqh, yakni hukum asal dari larangan yang menunjukkan bahwa itu haram. Kemudian riba seperti apakah yang dikatakan haram tersebut. Objek yang ketiga atau objek yang terakhir dari ilmu usul fiqh adalah pelaku ijtihad, yaitu orang yang terlibat dalam penetapan hukum Islam yang disebut dengan mujtahid, sedangkan prosesnya disebut ijtihad. Dalam ajaran Islam, proses ijtihad ini mempunyai posisi yang sangat mulia dengan pahala dan keutamaan yang luar biasa. Seorang mujtahid adalah wakil Tuhan di bumi. Dialah yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat setelah Rasulullah. Oleh karena itu, dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, seorang mujtahid harus memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial secara bersamaan. Yang kedua, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab dengan semua ilmu pendukungnya seperti ilmu nahwu, syaraf, dan balagha. Seorang mujtahid juga harus menguasai Al-Quran dan hadis serta ilmu pendukungnya. Salah satu contoh dari tanggung jawab mujtahid adalah masalah riba yang kemudian dihubungkan kepada bunga bank. Maka persoalan riba tersebut harus dilihat dalam perspektif sosial, ekonomi, dan juga budaya. Seorang mujtahid juga dituntut mengetahui proses dan seluk-beluk dunia perbankan karena berhubungan dengan riba dan sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan fiqh, usul fiqh, dan kaidah fiqh. Ditinjau dari segi pembahasannya, ilmu fiqh berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amaliyah seseorang hamba seperti ibadahnya, muamalahnya, apakah hukum wajib, sunnah, makruh, haram, ataukah mubah berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fiqh berkisar tentang penjelasan metode seseorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global. Sedangkan kaidah fiqh merupakan ketentuan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma hingga lahirnya fikih baru. Dari segi kaidahnya, kaidah fiqh adalah sebuah prinsip umum yang mengandung hukum diketahui dengan hukum-hukum masalah yang tercakup dalam satu kaidah. Misalnya, salah satu kaidah fiqh
yang berbunyi al-yakin la yuzallu bi al-syak, bahwa keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah ini mengandung sebuah hukum syar'i, yaitu ketetapan dengan keyakinan tidak bisa dihapus oleh suatu keraguan. Sedangkan kaidah ushul fiqh adalah sebuah wasilah atau alat bagi para muqahha untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil syariah. Misalnya kaidah ushul al-aslu fil amri li wujub, bahwa asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Lantas ada dalil yang menyebutkan aqimu al-sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, berarti perintah mendirikan sholat hukumnya wajib. Sedangkan usul fiqh selain menghasilkan fiqh yang bersifat parsial atau terperinci, ia juga menghasilkan hukum-hukum yang bersifat universal atau kuli yang bisa diterapkan pada masalah-masalah yang mempunyai kesamaan. Hukum-hukum kuli inilah yang kemudian disebut dengan kaidah fiqh. Nah, selanjutnya beberapa istilah perbedaan fiqh dan usul fiqh. Yang pertama itu, dalil kuli adalah ketentuan umum dari dalil yang dapat diterapkan kepada beberapa bagian di dalamnya. Misalnya, kalimat perintah atau al-amru dengan segala kaidah dan pemaknaannya, larangan atau nahyu dengan semua arti tata cara memahaminya, mutlaq, muqayyad dengan aturan mekanisme operasionalnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu hukum kulli adalah bentuk hukum yang umum. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang parsial, misalnya wujud atau ijab, tahrim, ibahah, mutalan, dan sebagainya. Yang ketiga itu dalil juz'i adalah bagian parsial dari dalil kulli, misalnya firman Allah yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, Al-Baqarah ayat 43, yang merupakan dalil dari juz'i dari kata perintah atau al-amru, janganlah makan riba secara berlipat ganda, Ali Imran ayat 130. Yang keempat itu hukum juz'i adalah hukum parsial yang menjadi implementasi dari hukum kulli. Tentang hukum kulli, wujub di bawah ada hukum juz'i, wajib sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum kulli, tahrim di dalam ada hukum juz'i, haram, zina, mencuri, menipu, mengurangi takaran dan timbangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu urgensitas belajar usul fiqh. Ilmu usul fiqh mengajarkan mengenai metodologi istinbat al-ahkam atau penetapan hukum Islam untuk merumuskan serta memutuskan persoalan hukum. Oleh karena itu, dalam mempelajari usul fiqh adalah untuk dapat melakukan kepada sumber-sumber hukum Islam. Urgensitas belajar usul fiqh yaitu meningkatkan kelas keberagaman seorang muslim dari seorang mukallid menjadi mutabik. Dari sini kita mengaji usul fiqh ketika menghadapi pendapat yang berbeda, tidak serta muncul vonis serta orang-orang yang mengeluarkan pendapat tersebut pengikutnya dituduh tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.